Assalamualaikum Kance Kunian dimanapun saat ini berada. Sorry, Sersan Mangrasan agak telat apel dulu tadi. Apel upacara. Oke, seharusnya jam 10 pas ngepas tadi kita on. Cuma karena ada kendala teknis sedikit, jadi baru sempat on saat ini. Kance Kunian sampai pukul sorry, saya tanya bintang tamu dulu. Sampai jam berapa nih kita kira-kira nih? Sampai selesai. Oke, Kance Kunian hari ini Mang Rasan tampil dengan narasumber yang hebat-hebat, narasumber yang insya Allah akan terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini kita akan ngebahas tentang Universitas Rasan yang mendatangkan dua program studinya, yaitu dari agrobisnis dan juga ilmu lingkungan. Oke, Kance Kunian, silakan yang mau kasih komen, pertanyaan di Facebook kita. Saat ini kita live di Facebook kita, Serasan Radio FM. Kemudian kita live juga di 100,8 FM yang di rumah ataupun yang lagi di dalam perjalanan. Kemudian juga kita live di streaming kita www.serasanradio100,8fm.com. Oke, seru ceritanya hari ini. Pertama kita akan sapa dulu dengan Ibu Profesor Tuti Emilia Agustina, PhD. Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siang Bu, gak terasa Bu ya? Iya. Sebelah kiri Ibu Rektor kita ada Ibu Ineke. Sebelah kanan Ibu Ineke-nya di sebelah kanan dari dosen prodi ilmu lingkungan Bu ya. Apa aja Bu lingkungan yang dijaga? Lingkungan itu kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan. Nah, nanti apa yang dimaksud dengan apa yang dipelajarin di prodi ilmu lingkungan nanti kita akan. Dan kemudian di sebelah kiri Ibu, pas sebelah kanan saya adalah Ibu Rebecca Morris Framita ya Bu ya? Iya. Bener, sorry. Rebecca Maros Framita. Maros ya? Iya. Lahir di Maros? Enggak Pak. Maros tuh Kalimantan, Sulawesi ya Bu ya? Maros itu tuh Sulawesi sebetulnya, cuman bukan itu. Oh, bukan. Aslinya dari? Aslinya lahir di Palembang. Lahir di Palembang, kemudian? Tinggalnya waktu itu sempat di Jambi. Sekarang di Muara Enim. Karena? Karena ikut suami. Oke. Karena ikut suami. Nanti saya ada pertanyaan. Soalnya ada pertanyaan nanti pasti. Ada yang mana. Oke, jadi panggilannya dengan Ibu Rebecca ya Bu ya. Iya. Beliau adalah dosen prodi agrobisnis. Oke, siap. Senang tinggal di Muara Enim? Alhamdulillah. Udah berapa tahun Bu di Muara Enim? Udah mau jalan 4 tahun. 4 tahun, berarti Bu setahun lagi periodenya habis Bu. 4 tahun sekali terus milih. Iya betul. Oke, dengan Ibu Tuti dulu nih Bu, Rektor Universitas Rasan. Selamat datang Bu. Ini program prodi dari prodi agrobisnis dan lingkungan ilmu lingkungan ini Bu. Ini terbentuknya mulai tahun berapa Bu? Ya, jadi pertama-tama kita terima kasih dulu nih udah diberi kesempatan ya, ke sini. Dua prodi yang ini, ilmu lingkungan sama agribisnis ini termasuk prodi yang baru. Ya. Jadi kan saya pernah menyampaikan cerita penggabungan sekolah tinggi ya. Jadi universitas itu syaratnya untuk jadi universitas selain syarat dan lain itu harus memiliki prodi minimal 3 eksak dan 2 non eksak. 3 eksak dan 2 yang non eksak. Jadi waktu itu sekolah tinggi kita baru punya 1 kan, teknik sipil, sehingga kita tambah 2 lagi. Jadi kita sempat sih pernah waktu itu survei ya, kemudian termasuk di situ sebenarnya ada agrobisnis. Kemudian dengan SDM yang ada dan juga kita melihat potensi yang ada di Muara Enim ya, bahwa ada selain pertambangan kan perkebunan dan pertanian, sehingga kita coba untuk gimana memajukan masyarakat pertanian dan perkebunan ini, misalnya ya melalui prodi agribisnis. Sebenarnya kalau ilmu pertanian itu banyak macam-macam cabangnya. Yang kedua yang ilmu lingkungan ini sebagaimana kita ketahui ya, lingkungan di Muara Enim ya Om ya, lingkungan pertambangan, lingkungan sungai, kemudian perairannya juga
sumber daya alam yang ada itu kan sedikit banyak pasti, walaupun kita mendapatkan banyak benefit, banyak keuntungan, tapi pasti ada sisi negatifnya. Itu siapa lagi kalau bukan kita ya, yang sumber daya manusianya yang harus mengolah sumber daya alam tadi yang sudah kita ambil tadi benefitnya tadi, itu pasti akan seluruhnya kegiatan industri, kegiatan pabrik itu pasti walaupun ada efek positif, tenaga kerja lah, devisa lah, segala macam, tapi pasti ada negatifnya. Tapi kita bisa obati itu sebenarnya dengan treatment macam-macam. Nah, sehingga idenya waktu itu karena kita memang lingkungan pertambangan dan juga memang kok saya melihat ya kualitas air kita ini memang di Morenin ini agak kurang ya, agak kurang karena kami juga kan sama kayak Om pindah-pindah gitu ya. Jadi saya juga bisa membandingkan dong yang di Jawa, di Sumatera, di mana gitu, karena kami pindah-pindah juga tempat tinggalnya. Saya melihat kok di Morenin ini airnya tuh kurang gitu ya, kualitasnya tuh kurang. Jadi harus ada filter atau penyaringan supaya dia tuh memang bisa langsung kita layak untuk sanitasi dan keperluan sehari-hari. Artinya dari segi itu saja sebenarnya ilmu lingkungan itu sudah cocok ya. Artinya kita akan punya yang bidang yang akan kita garap lah seperti itu, kita teliti dan macam-macam. Jadi dua itu akhirnya jadi teknik sipil ditambah ilmu lingkungan ditambah agribisnis, maka kita boleh dong tambah manajemen sama ilmu hukum, boleh mendirikan menggabung jadi universitas itu. Jadi ada latar belakangnya kenapa prodinya yang dipilih gitu. Jadi kenapa memilih prodi agrobisnis dan juga ilmu lingkungan karena pihak Universitas Hasan melihat potensi Kabupaten Morenin. Oke, kendala. Peminatnya gimana tuh, Bu? Nah, ini yang menjadi kendala kami karena prodi baru kan. Masih baru. Jadi kita harus lebih gencar promosi. Sebenarnya kalau yang agribisnis ini kita tuh sudah ada, saya ya dihubungin di email itu dari magazin dari luar negeri sebenarnya. Dan dia minta percakapan setengah jam, kemudian akan menampilkan kita di dalam majalahnya itu sebagai salah satu prodi yang berpotensi lah seperti itu. Cuman kebetulan waktu itu belum kami tanggapi ya, karena pasti bayarnya dalam dolar gitu. Jadi kayaknya belum deh gitu ya. Kalau memang sampai 3 kali itu mereka untuk minta waktu. Ya, cuman saya pikir ya kalau memang kita berkesempatan dan dananya ada, kami akan kontak mereka gitu aja kan. Ini untuk sementara ini ya kita promosi jalur darat ya, jalur laut, jalur darat gitu. Jadi satu lagi tuh ada kita prodi pendidikan kepelatihan olahraga. Sebenarnya prodi ini ya, yang bisa jadi guru olahraga ini, dia itu sebenarnya moratorium. Jadi yang tidak moratorium tuh hanya STEM ya, yang prodi STEM, artinya dia science, teknologi, engineering, otomatik seperti itulah yang eksak gitu ya. Itu yang tidak moratorium, artinya boleh diusulkan pembukaannya. Namun karena kita ada penggabungan yang jadi program pemerintah, kita dapat insentif. Jadi insentifnya bukan berupa uang, dana, tapi insentif boleh membuka yang moratorium tadi. Kenapa dipilih PKO? Karena kan kita memang punya banyak sekali fasilitas olahraga di sini gitu. Apalagi PTBA misalnya kan banyak sekali yang di sarana sarkas yang disumbangkan, yang dibangun untuk Pemkap kan. Sayang jika tidak dimanfaatkan gitu. Jadi artinya dari segi fasilitas memang kami di kampus juga cukup luas, untuk main bola bisa, main bulu tangkis, voli itu udah jalan udah lama. Nah, nanti tinggal kita bisa memanfaatkan yang ada di GOR kan. Kami sudah kerjasama sama Dispora, artinya untuk pemanfaatan sarana olahraga tuh gak jadi masalah. Nah, cuma nanti ini memang PR kami tuh harus lebih publikasi, promosi sehingga mahasiswanya bisa lebih banyak daftar. Kuliah enggak perlu jauh-jauh lagi. Betul gitu. Jadi misalnya kangen dengan Hong Tuo, sinilah ada. Kan. Oke. Nah, oke Bu, sorry kalau agrobisnis itu berarti maksudnya turunan dari prodi, turunan dari fakultasnya ya. Fakultasnya apa tuh, Bu? Pertanian. Rumpun ilmunya ya pertanian. Rumpun ilmunya pertanian. Jadi kita ngambil ke agrobisnis. Konsentrasi pelajarannya apa tuh? Lebih kemana ya kalau agrobisnis tuh? Langsung tanya aja. Pak prodinya. Tadi saya nggak hafal dong. Bu tadi nyuruh aku, Bu. Aku BK. Izin Bu dulu. Iya, boleh Pak. Tapi betah di Morenin meh. Alhamdulillah betah. Apalagi kalau datang ke radio ini harus betah. Mungkin bisa bakal berkali-kali ke sini. Harus sharing ilmu, ya kan.
nanti aku ajarin tentang ilmu bagaimana menaklukkan dia. Iya. Ya. Enggak. Menaklukkan siapa nih, Pak? Menaklukkan mahasiswa. Oh, iya, betul. Oke, dengan siapa? Kayaknya lebih seru dipanggil ini deh kayaknya. Siapa? Ibu Maros deh kayaknya. Nanti kalau Maros mahasiswanya nggak kenal, Pak. Di kampus dipanggil Rebecca. Nah, sorry, waktu itu Ibu Rebecca kuliahnya S1-nya pertanian ya? Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan saya tanya sama Ibu Rektor, agrobisnis itu kan turunan dari pertanian. Nah, konsentrasi apa ya? Pelajarannya tuh, ilmunya kemana tuh? Baik. Jadi memang Pak, kendala kami selama ini ya dalam sosialisasi tentang prodi agribisnis itu banyak calon mahasiswa atau orang yang jadi sasaran kami untuk sosialisasi itu salah tanggap atau salah mengerti gitu. Jadi kebanyakan menanggapi itu pertanian ya kita nanam nanti tamatnya jadi petani. Padahal nggak seperti itu. Memang kalau konsep pertanian itu luas. Ya, jadi siap. banyak sekali bidang ilmu di dalamnya, mulai dari manajerialnya, terus juga bagian pengolahan lahannya, terus pengolahan pasca panennya. Nah, untuk agribisnis sendiri itu kita bidang keilmuan itu terkait manajemen dari hulu sampai ke hilir. Oh, lebih ke manajemennya. Iya, ya. betul. Ibaratnya menata hati gitu ya. Iya, betul. Oh, jadi lebih ke manajemen agribisnis. Iya, itu, ya? mulai dari persiapan lahan, bagaimana memanfaatkan lahan itu sebaik mungkin, terus juga mulai dari ketersediaan dananya, kemudian nanti pas hasilnya yang optimal seperti apa. Oh, justru banyak calon mahasiswa kita juga awalnya image-nya kalau agrobisnis itu lebih ke petani. Iya Pak, betul. Memang waktu saya jadi sarjana S1 dulu pun banyak yang bertanya, kamu mau S1 ngambil pertanian ini mau jadi petani kayak gitu. Memang konsepnya memang kita kan ke petani ya Pak ya. Kalau khusus agribisnis ini akhirnya mahasiswa ini memang harus bisa menjadi petani namun dia memiliki ilmu, mampu berinovasi, kemudian dia juga mampu memanajemen dari yang sumber daya yang sudah ada ini, bagaimana nanti hasilnya itu optimal seperti itu. Ibaratnya kalau panen setahun sekali. Nah iya, seperti itu. Jadi berapa? Jadi Bisa 4 kali, bisa 3 kali. Nah, yang sekali cuman seminggu sekali cuman ngapel doang, Mbak. Nggak boleh lebih. Bawa martabak, Pak. Pengalaman dosen. Seru nih. Kan Cukunin, bagaimana rasanya kalau dosennya seperti ini, keren ini. Oke, nah siapa tuh potensi sekarang gini, pengalaman Ibu dosen sendiri melihat pertanian saat ini dan ke depan gimana tuh? Kalau pertanian di Muara Enim nih Pak ya, saya lihat itu potensinya sangat besar. Karena kita Muara Enim ini salah satu daerah yang menopang pangan di Sumatera Selatan ini. Jadi mulai dari kebutuhan pangan itu ya rata-rata Muara Enim mampu menunjang seperti itu. Ibaratnya hidup untuk mencukupin kebutuhan kita sendiri bisa gitu. Iya, mampu untuk Muara Enim ini. Apalagi kan kita itu punya komoditi unggulan. Mulai dari kopi, terus juga karet, habis itu ada sawit. Nah, saat ini pun kemarin penelitian terakhir saya itu yang mau digaung-gaungkan itu tentang komoditi kentang. Iya. Oke, kentang yang di Semendo. Nah, dari data itu pun Pak ya. Kentang. Dari itu kentang kenapa kentang? Kentang itu Pak ya, kita kan sebelumnya memang belum pernah punya kentang Pak. Nah ternyata dalam tahun 2022 sampai 2023 Muara Enim ini baru pertama kali mencoba untuk menanam kentang dan ternyata kita mampu mengungguli dari pagar alam. Nah itu kan harus dikelola lebih baik agar dapat dipertahankan, itulah agribisnis hadir di situ. Nah bagaimana support dari pihak UNSAN, universitas? Jadi kayak gini loh Mbak, ibaratnya ketika misalnya saya punya adik, punya saudara atau tetangga, ketika saya akan arahkan dia masuk ke agribisnis UNSAN, apa nih keunggulan akan bisa saya ceritakan sama si calon mahasiswa ini? Baik, jadi kalau kami di agribisnis itu ya Pak, mungkin kalau ada mahasiswa yang mau ke agribisnis dia ragu gitu. Bapak jelaskan aja bahwa agribisnis ini mampu menciptakan inovasi di bidang pertanian. Kita mampu memajukan Indonesia ini agar dapat mandiri pangan. Gitu. Sip. Selain kentang tadi ya? Iya Pak. Banyak selain kentang. Oke, Kak Cukunian, sesi pertama kelar. Nanti kita akan kembali lagi.
ngobrol berlanjut lagi dengan Ibu Rektor kita dan juga dari lingkungan. Nah ini seru nih kalau ada lingkungan nih, sensitif. Ini seru tapi sensitif ya. Kita ngomongin kayak nanti agak harus hati-hati nih. Hati-hati. Oke semuanya, Kanca Kurniawan tetap stay tune di Facebooknya kita. Saat ini sedang live bersama dengan Universitas Serasan. Jangan kemana-mana, akan kembali setelah yang satu ini. Oke Kanca Kurniawan, kembali lagi kita di Mangrasan. Sersan Mangrasan. Serius tapi santai. Seriusnya Kanca Kurniawan, bintang tamunya keren. Seriusnya. Yang santainya hostnya. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Nah, itu. Kenapa kita pakai nama Sersan Mangrasan? Itu tadi. Jadi kita ngundang, walaupun kita ngundang narasumber yang serius, nggak kebanting banget, nggak kebanting nian ya. Jadi apa tuh namanya, hostnya kayak lincanian hostnya tuh. Nah, jadi kalau yang ininya serius, di sini yang santainya. Akan kita selalu tampilkan Sersan Mangrasan ini Kanca Kurniawan dengan narasumber yang beraneka ragam profesi dan latar belakang. Tapi ada satu yang kita bisa kita petik, siapapun yang kita undang adalah inspirasi bagi kita semuanya. Akur dah. Aku ada istilah mana lagi. Oke, sekarang dengan siapa? Dengan Ibu Inneke Pratiwi Gumai. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Beliau adalah dosen prodi ilmu lingkungan. Apa aja Bu lingkungan ini? Apa aja lingkungan? Ini kalau prodi lingkungan itu Bu Inneke, apa nih konsentrasinya? Yang menjadi konsentrasi apa nih yang dipelajarin nih lingkungan itu? Lebih ke bagaimana cara kita mengatasi lingkungan, permasalahan lingkungan, bagaimana kita mengkonservasi lingkungan. Itu saja lebihnya. Sorry, mengkonservasi lingkungan? Maksudnya kan lingkungan pertambangan kita ini kan sudah banyak yang rusak. Jadi bagaimana kita mengkonservasi lingkungan tersebut agar lebih baik lagi. Bagaimana memberikan treatment seperti beri pupuk atau gimana gitu, atau treatment yang lebih baik lagi yang tidak mengandung bahan kimia. Oke, tidak mengandung bahan kimia. Iya. Jadi di prodi ilmu lingkungan ini kita lebih mahasiswanya lebih ke lingkungan. Lebih ke mengatasi ya. Lingkungan. Oke, nah jadi lingkungan itu apakah berhubungan dengan tadi kan ke konservasi lingkungan. Selain itu apa lagi? Tadi kan tanah, lebih ke maksudnya tanah ya? Iya. Tanah itu bisa berguna lagi. Nah, kalau sungai, misalnya kayak sungai itu masuk juga kita nggak? Masuk juga. Masuk karena itu termasuk pencemaran lingkungan juga kan, ada air, udara, tanah. Jadi kalau air treatmentnya bagaimana kita memberikan kualitas air itu lebih baik lagi. Kalau tanah juga begitu. Oh, jadi ini ya ilmu, berarti benar Ibu Rektor, ilmunya eksak ya. Oke, di situ gini. Oke. Nah, Bu dosen, kalau ilmu lingkungan ini ilmu lingkungan, profesinya nanti misalnya setelah tamat itu lebih ke mana? Banyak pilihan pekerjaannya. Banyak lebih ke dunia pertambangan. Konsultan lingkungan juga. Sebenarnya kalau di dunia pertambangan itu lebih ke keselamatan kerja lingkungan, itu lebih ke situ. Oh, selamat lingkungan kerja. Karena kan maksudnya lebih ke bagian lingkungannya. Kalau K3 masuk juga tuh ya. Karena dosen kami ada yang kerja di situ. Di K3? Iya. Baca dan pancingan aku nih. jadi itu ya. Jadi bukan berarti lingkungan itu tidak hanya berhubungan dengan alam. Tidak. Berarti juga kayak tadi K3 itu termasuk ke lingkungan. Oke, nah sekarang total keseluruhan ada berapa SKS tuh? 144 SKS. Dalam 4 tahun itu bisa diselesaikan, tapi 3,5 tahun itu sudah bisa tamat gitu. Kalau nilainya bagus. Tapi kalau UKT-nya nggak lancar?
Oke, 144 SKS ya. Nah, sekarang gimana Bu dosen? Kita maaf nih ya, kita kan Mora ini mungkin kayak tadi ngobrol sama agrobisnis juga kan menjelaskan ilmu yang ya barulah di lingkungan kita ini. Gimana tuh cara mensosialisasikan ke banyak awalnya tuh ke para calon mahasiswa kita itu? Ya, kebanyakan mahasiswa ini kalau lingkungan, Bu, nanti keluarannya jadi apa gitu kan? Apa ngurusin sampah kayak gitu pikirnya. Padahal seorang ilmu lingkungan itu nggak harus melulu ngurusin sampah, tapi hasilnya, keluarannya nanti apa? Seperti jadi seorang peneliti itu juga bisa, bukan kan ngurusin sampah ini ya. Seorang peneliti pun bisa ya. Bagaimana kita memberikan efeknya ke lingkungan, hasil baiknya. Nah, selama ini 2 tahun ya Bu ya berdiri ya. Itu gimana antusias masyarakat kita Mora ini terhadap prodi ilmu lingkungan? Sepanjang ini baik, kalau penerimaan dari masyarakat baik. Tapi masih perlu edukasi lagi untuk ke masyarakat. Jadi kita yang terus terjun mensosialisasikan. Nah, sorry tadi kan 144 SKS. Kalau boleh tahu mata kuliah. Jam kuliahnya hari Jumat dan Sabtu. Karena Jumat, kami masih hibrid. Oh, hibrid ya. Wah, keren tuh, hibrid. Itu berarti mahasiswa dikasih pulsa nggak? Ketahui Ketuanya yang ngasih. Oke. Oh, hibrid itu lebih ke hibrid sekarang. Saat ini kita hibrid ya. Iya, hibrid. Oke. Nah, Jumat Sabtu jam dari pagi. Kalau Jumat itu setelah sholat Jumat sampai malam. Kalau Sabtu dari pagi sampai malam. Mahasiswa paling jauh di mana? Di Palembang. Ada Palembang? Ya, ada. Jadi oke. Ada yang dari Palembang. Jadi dia Jumat ataupun Sabtu dia tetap di Palembang. Tetap pakai nge-Zoom. Tapi kalau dia saat dia kan kerja di sini. Oh, kerja ada yang PTBA. Jadi kalau dia saat kerja dia ikut yang offline. Bu, saya bisa ada ibaratnya fleksibel kuliah. Fleksibel ya. Oke. Kan cek nih ya, ternyata kuliah di Unsan nggak ribet. Iya. Ya, nggak ribet karena dosennya baik-baik. Aduh. Dosennya baik-baik dan semuanya dipermudah. Nggak ada yang dibikin susah gitu ya. Nah, ya selain Palembang, mana lagi mahasiswa kita yang hibridnya? Ada yang dari Semendok. Mana di Semendok? Oke. Lagi nonton nggak bisa apa namanya? Oke Pak. Nah kemudian ini Bu dosen saya pengen tahu. Berarti kita kan hibrid Jumat Sabtu. Pas tatap offline-nya, tatap muka biasanya kami menyesuaikan mahasiswa. Kalau Bu, saya mau offline Bu, misalnya hari Kamis, biasanya dianya bisa hari Kamis, Jumat mau ke Palembang gitu kan. Oke, kita ambil hari Kamis sore. Oh, Kamis sorenya bisa offline ke kampus ya. Umumnya di Sabtu. Umumnya di Sabtu. Tapi kebanyakan iya, Jumat Sabtu. Karena kan ada beberapa praktikum kan. Iya, ada praktikum, harus ke kampus tatap muka. Jadikan satu di hari Sabtu itu praktikum. Okay. Nah ini sekarang ke Bu Rektor nih Bu. Ini kan Bu saling support nih Bu, ilmu prodinya di lingkungan, ini kemudian agrobisnis. Tadi Ibu sempat cerita karena melihat potensi alam dan kondisi Kabupaten Mora ini. Di samping itu Bu, Ibu waktu itu kepikiran nggak Bu, misalnya mahasiswanya ada yang dari luar tuh, maksudnya dari luar tuh ketika dia melihat wah Unsannya ada program yang maaf ngomong tuh ada prodi ini lingkungan dan ini dan alamnya menunjang. Nah, saat itu ada nggak kepikiran salah satu target mahasiswanya adalah justru dari luar? Luar Mora ini maksudnya? Luar Mora ini ya Bu? Oh iya. Ada tetap, artinya selain yang di Mora ini, karena kita terutama 3 prodi yang baru ini, sementara karena masih baru kita masih selenggarakan di Jumat Sabtu. Ya. Dan yang prodi yang lama pun kan di sore ke malam ya. Sore ke malam. Jadi artinya kita akan lihat animonya, kalau memang sudah memungkinkan kita akan pagi seperti itu. Nah, dengan adanya yang sore ke malam ini kan memungkinkan dari yang luar-luar ya, bukan hanya
bisa juga kan luar tuh Muara Enim tapi jauh gitu kayak Semendo kayak gitu Semendo kan, gitu. jauh gitu. Malah kebanyakan yang beberapa yang dari ilmu hukum itu dari Lahat gitu. Yang hukum justru Ada yang dari Lahat. Mahasiswa dari Lahat. Dari Lahat gitu. Jadi karena di sana belum ada prodi ilmu hukum kan, walaupun ada sekolah tinggi, sekolah juga, sekolah tinggi atau universitas, tapi belum ada prodi ilmu hukum. Jadi untuk kayak daerah Prabu, Lahat itu ke Muara Enim untuk ambil yang prodi ilmu hukum ya, yang selain di Palembang maksudnya. Tuh, jadi itu memungkinkan. Jadi kita memang sesuai dengan aturan juga bahwa kita masih dibatasi maksimal 50% untuk yang online. Oh, gitu. sorry, online-nya dibatasi, justru online-nya dibatasi 50%. Iya, maksimal 50%. Sisanya untuk offline. Sisanya offline. Tapi kedua-duanya si mahasiswa ini bisa ngikutin kan? Ya, nanti kan tinggal komunikasi antara dosen sama mahasiswanya disepakati. Oke. Disepakatinya seperti apa? Nah, Bu, sekarang kan lagi penerimaan mahasiswa kita ya. Ya, masih. Terakhir tanggal Sebenarnya kalau sekarang tuh sudah gelombang yang terakhir ya. Cuman kita masih menerima sampai tanggal 11 ini sebenarnya. Untuk yang masih mendaftar ya. Karena tanggal 12-13 itu sudah kegiatan program pengenalan kampus untuk mahasiswa baru. Namun seandainya memang minatnya, animo masyarakat masih ada, misalnya dengan nonton acara ini nih tergerak kuliah gitu, kita masih bisa memfasilitasi, namun tetap beliau harus mengikuti PK2MB ini pada tahun berikutnya. Oh, Kan kuliah dulu tahun ini, tahun berikutnya baru ini. ikut program pengenalan kampus mahasiswa baru. Gitu. Boleh Bu di-share Bu, berapa Bu persyaratannya gimana? Persyaratannya apa? Persyaratannya apa aja, terus biayanya gimana? Boleh di-share Bu, silakan. Secara singkat, kalau untuk yang gelombang terakhir ini kan yang jelas itu ada biaya pendaftaran 350.000. Kemudian nanti daftar online di web kita www.unsan.ic.id. Di situ kita tinggal pilih. Di situ kan ada jalur RPL ya. Kalau bukan RPL berarti yang reguler. Nah, reguler nanti pilih prodinya apa. Nah, syarat yang lainnya itu umum lah seperti KTP, ijazah SMA dan seterusnya ya. Nah, nanti akan tes. Oke. Jadi kalau karena ini kan memang kalau tesnya itu sebenarnya untuk gelombang terakhir ini udah selesai. Namun kalau memang masih ada susulan akan tetap kita layani. Kemudian untuk pembayarannya kita mulai tahun ini kita cicilan per bulan pakai virtual account. Jadi walaupun dia tidak nyampe ke harusnya berapa, itu akan terakumulasi sama cicilannya bulan kedua. Kan jadi tidak dikunci virtual account-nya. Yang sekarang untuk prodi yang kayak manajemen, kayak misalnya kayak ilmu lingkungan itu berapa biayanya? Kalau ilmu lingkungan sama agribisnis ini sama PKO dan teknik sipil itu per semesternya 750. Sama Bu ya? Sama. Nah, 750.000 tadi Ibu tadi bilang apa tuh virtual account. Oke, nah itu berarti dia tiap bulan bayar 750. Tapi seandainya dia tapi nggak dikunci nih. Seandainya dia mau bayar 500 dulu misalnya. Siap. 500 yang bulan ini. Terus bulan depan akan ada tagihan dia tuh nambah dari yang kemarin. Yang 250 dibeban ke bulan Bulan berikutnya. berikutnya. Tapi kalau misalnya bulan berikutnya dia tidak mencapai lagi, tetap bisa ikut kuliah tetap. Kan dia akan tahu dia posisinya. Kami juga dari pihak keuangan akan tahu berapa posisinya mahasiswa ini, masih punya berapa yang harus dia bayarkan. Jadi ini baru kita terapkan pada tahun ini. Tahun ini Bu ya. Kan Cekunian ternyata kuliah di Unsan penuh dengan kemudahan, nggak dibikin ribet. Ya, Bu. Tadi udah cerita kalau yang mahal yang di Palembang bisa ikut, yang di Semendo bisa ikut virtual hybridnya. Kemudian juga tipe pembayaran. Ternyata pembayaran juga tidak dikunci. Kalau istilah kita tidak dikunci Bu ya. Jadi misalnya 750.000, nah 200.000 dulu atau 500.000 dulu, nanti bulan berikutnya bisa diakumulasi. Tapi pas terakhir mau ujian akhir semester baru kan biasanya kita pakai syarat harus lunas untuk semester itu supaya bisa ikut ujian. UAS ya. Ujian akhir semester ya. Kan Cekunian ternyata kan nggak ribet kan, buruan daftar ke Universitas Rasan di jalan Bu? Jalan Haji Pangeran Danal nomor 142 Muara Enim, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim. Itu kan biasa ngetes rektor. Untuk ngasih alamat deh. Takutnya lupa rektornya. Oke Bu, apa nih Bu harapan Ibu nih ke adik-adik calon mahasiswa kita nih Bu untuk
maksudnya gini loh Bu ya, ada beberapa orang kadang-kadang untuk menata kuliahnya untuk masa depan semester baru kayak tadi ilmu lingkungan 144 SKS. Nah maksudnya gini loh Bu, ada nggak trik nih kalau Ibu kasih bocoran supaya gimana sih supaya 144 SKS ini bisa on time, terus cara bagi waktunya, terus cara kuliah, terus ininya itu. Ya, oh yang tadi harus saya tambahin ya, jadi 750.000 itu nanti pada semester akhir, misalnya mau KKN, mau ujian kompre itu ada beda lagi bayarnya. Jadi ini yang cicilan yang biaya pendidikan. Biaya pendidikan. Oke, jadi kalau untuk kuliah 144 SKS itu adalah minimalnya, ya, minimal. Jadi prodi kita sekarang semuanya udah 144 SKS. Jadi itu sebenarnya dirancang untuk selesai dalam 8 semester. Dalam 8 semester. Nah, cuma nanti ini tergantung mahasiswanya. Kalau dia punya IPK yang tinggi, maka dia boleh mengambil sampai 24 SKS kan, gitu ya, untuk setiap. Kita tuh tidak ada dalam satu semester tuh yang sampai 24, rata-rata 20, 21 gitu ya. Nanti semester akhir nanti mungkin ada yang belasan, karena ada yang SKS-nya pas ujian gitu ya, pas ujian nanti semester terakhir. Nah jadi sebenarnya mahasiswa itu bisa ketika dia nilainya tinggi, dia bisa selesai lebih cepat. Artinya ketika semester 7 dia sudah bisa nyusun skripsinya. Karena kan udah nggak ada PR kuliah lagi nih, dan itu dia bisa cicil di yang waktu libur dia. Nah nanti dia bisa 3,5 tahun tuh, 3,5 tahun. Rata-rata kalau lulusan kami itu 4 tahunan. 4 tahun ya? Iya, jadi kalau istilah kalau diakreditasi itu KTW-nya, kelulusan tepat waktu itu di atas 50%. 100? Di atas 50%, 70 sampai 80%. Karena rata-rata 4 tahun tuh mahasiswa digenjot untuk udah bikin skripsi, sehingga dia ujian komprenya jadi satu, yudisium barengan, terus wisuda barengan gitu. Nah, yang trik yang lain sebenarnya mahasiswa itu dia harus alokasikan waktu untuk mencicil skripsinya. Mencicil skripsi. Ya, jadi kapan dia sempat. Jadi jangan menunggu udah selesai seluruh mata kuliah dia baru mulai, jangan. Jadi tema bisa dicari dari sekarang, misalnya dari semester 3, 4 tuh tema sudah dicari, kemudian mengumpulkan bahan-bahan ya, sehingga semua itu dicicil dan setiap malam dia bisa menulis misalnya introduction dulu atau bab 1 dulu, literatur review itu kan harus dibaca dulu kan, sering-sering baca, buat resum, baca resum, sehingga begitu dia ketemu dosen pembimbing udah setengah matang nih ide dia mau mengerjakan apa untuk skripsinya. Nah ini sebenarnya selain di-push dari dosen TA-nya, dosen skripsi ya, bisa juga dari mahasiswanya ada inisiatif ya, jadi nyambung tuh, mahasiswanya berinisiatif mau selesai cepet, dosennya juga kasih arahan cepet, dan dari kita memfasilitasi untuk selesai 4 tahun. Jadi on time di 4 tahun itu. On time di 4 tahun. Gitu. Terutama yang ini Bu yang apa yang mahasiswi ya Bu, yang cewek Bu ya, 4 tahun harus cepet karena sedang nunggu. Iya. Gitu aja. Kan nah sekarang dengan ini siapa? Ibu agrobisnis nih. Ibu agrobisnis. Dengan siapa? Ibu Maros. Oke. Nah, kemarin kan Ibu Rektor, tadi kan Ibu Rektor cerita kalau kuliah supaya bisa on time harus ketemu antara siapa, maksudnya mahasiswanya harus semangatnya, harus membagi waktu segala macam ini. Kan masih fresh nih kita kuliah. Gimana tuh nyelesain kuliahnya berapa? S1-nya berapa tahun? Waktu saya 1, 2, 3 tahun 8 bulan. Nggak nyampe 4 tahun kan? Bu, ada barang bukti kita Bu. Iya. Nah, kan coba kita dengar cerita dari Ibu Maros. Gimana tuh 3,8 tahun itu bisa on time, belum 4 tahun ya? Jadi kalau untuk pengalaman S1 dulu, memang betul apa yang dikatakan Prof tadi, kita sebagai mahasiswa itu harus mengejar dosennya, apalagi dosen pembimbing ya. Kita ngejar dosen. Betul. Jadi sebagai mahasiswa itu kita harus berinisiatif, menghubungi terus juga dia harus bergiat untuk mencari literatur terbaru. Nah terkadang memang mahasiswa ini yang udah semester akhir itu baru mau memikirkan topiknya itu, misalnya udah mau masuk semester 8 nih, baru kejaran mau topik tentang apa, sedangkan dosen pembimbing yang sudah jadi pembimbingnya ini mungkin beda bidang keilmuan yang dia mau teliti, sehingga bentroklah di situ. Terkadang kayak gitu masalah dengan mahasiswa. Jadi penting sekali untuk calon mahasiswa atau mahasiswa yang udah semester akhir itu untuk memikirkan dari semester 3, 5
itu mungkin ada beberapa mata kuliah yang lengket gitu dengan topik yang ingin diteliti nantinya. Jadi dari sekarang udah harus bergiat sih untuk Udah mulai prepare. Iya, udah harus prepare karena kalau udah semester akhir tuh mana dikejar dengan pertanyaan kapan tamat. Sudah. Iya. Itu. Kapan Kapan tamat? Kapan wisuda? Papa udah pre-wedding dia. Nah, iya itu makanya jadi pusing kan mana mikirin skripsi, dicariin Dia dosen. pergi dari rumah bawa mop, nggak tahu ke toko cincin gitu kan. Iya, betul. Kan Cekunian seru. Ternyata Unsan itu alhamdulillah kita pagi ini ngobrol dengan Ibu Rektornya, ya, Ibu Profesor Tuti, juga dengan Ibu dosennya dari Prodi Ilmu Lingkungan dan juga Prodi Agrobisnis. Selain diceritain triknya Ibu ya tadi, trik untuk bayar apa sih? Biaya pendidikan. Biaya pendidikan. Terus kita diajarin juga supaya cepet nih, jangan sampai 4 tahun. Atau Bu misalnya kalau di bawah 4 tahun dikasih reward Bu ya. Rewardnya pas lagi wisuda kan, jadi lulusan terbaik. Oke, iya, terima ya. Bener Bu tuh. Ada. Seumur hidup tuh kan. Iya. Dikasih tahu juga cara ini. Kemudian juga dikasih tahu tidak ribetnya kuliah di Unsan, bisa hybrid. Oke. Di sesi terakhir kita akan ngebahas lagi apalagi nih, kita lebih dalam lagi nih ilmu lingkungan dan agrobisnis bersama Ibu Rektor Unsan. Kita akan ngebahas di sesi ketiga ini. Oke, Kan Cekunian, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, Kan Cekunian masih di Mangrasan hari ini di sesi terakhir, masih dengan narasumber kita dari Universitas Serasan Morenim, masih dengan Ibu Profesor Tuti Emilia Agustina SPHD, kemudian masih dengan Ibu Rebecca Maros Framita STP MSI. Beliau adalah dosen Prodi Agrobisnis di Universitas Serasan. Kemudian juga masih dengan Ibu Ineke Fratiwi Gumai SSI MSI. Ini maaf dari Prodi Ilmu Lingkungan Bu ya. Sorry Bu, Fratiwi, kok nggak P? Iya kan Fra ya? Iya. F ya. Kenapa F sih? Baru nih kita temuin nih kasus ini. Kasus. Ibu Pratiwi. Iya, kenapa tuh Fratiwi? Oh, dari orang tua. Orang tuh. Oke. Dengan ini Ibu, ini udah berapa lama bergabung di Unsannya Bu? Kebetulan saya baru 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun berarti masuk langsung jadi apa tuh dosen di ilmu Ilmu lingkungan. Perintis termasuk ya, dosen perintis ya Bu ya. Oke, nah Bu bagaimana? Saya akan cerita. Pertanyaan saya adalah bagaimana nikmatnya menjadi dosen ilmu lingkungan? Nikmatnya loh. Nikmatnya itu lebih ke bahagia bisa memberikan edukasi bagaimana kita melestarikan lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan, itu aja sama masyarakat. Oke. Nah, Ibu sebagai dosen Ibu melihat lingkungan Mawar ini bagaimana? Kalau menurut saya sih kualitasnya kurang baik. Ya, Tapi biarkan aku yang memperbaikinya. iya. Itu kurang baiknya karena banyak itu Karena ya? banyak pertambangan, Ya. ada yang ilegal juga kan, ada yang legal. Nah itu, kalau seperti itu Bu, itu kan ada kepedulian kita sebagai akademisi. Ada bentuk-bentuk misalnya gini loh Bu, apa penelitian atau gimana itu dari pihak studi ilmu lingkungan, prodinya gimana? Kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat atau kepada mahasiswa, melakukan penelitian untuk bagaimana kita mengkonservasi, mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Iya. Oh jadi berarti prodi lingkungan tidak hanya bicara tentang teori. Ya. Oke, jadi salah satunya adalah bentuk penelitian, Solusinya juga. solusinya ya. Pada Nah, masyarakat. itu biasanya kerjasama dengan pihak mana aja tuh? Sejauh ini belum ada yang Belum ada yang mau. Jadi kita benar-benar perintis gitu ya. Iya. Bu Asia. Tapi dengan Bu Asia, BRIN
Badan Riset Internasional. Oh, BRIN dari BRIN Jakarta. Salah satu dosen ilmu lingkungan kita. melakukan penelitian Jadi juga. tenaga peneliti di BRIN. Jadi, dan di situ sudah kerjasama, sebenarnya BRIN-nya itu kerjasamanya tuh dengan Airlangga dan Australia, Melbourne ya. ya. Universitas Airlangga. Melbourne. Dengan Melbourne. Oke. Jadi kita jadi baru tenaga peneliti karena posisi kita di sini. Yang diteliti itu hutan di Semendo. juga ya. Oke. Bentuknya antara lain Kerjasama. Itu apa Bu sih namanya kalau dalam universitas tuh Tridharma? Tridharma Perguruan Tinggi ya, yang kedua penelitian. Yang kedua itu ya. Nah itu Bu, Universitas Serasan gimana Bu? Aktif berperan ke masyarakat, ke pemerintah. Ya. Jadi dalam menjalankan Tridharma ini kan kalau pengajaran pendidikan di kampus ya, Ya. yang nomor 2-nya itu yang penelitian itu oleh dosen baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain dan pengabdian. Pengabdian ini juga kita bekerjasama dengan pihak lain juga baik pemerintah maupun pihak yang selain pemerintah ya. Kayak yang terakhir ini kita ada kerjasama apa pengabdian sih dengan Dan PTBA pengabdian. Pengabdian ya. Kalau penelitian itu yang dengan pihak luar itu penelitian kan perlu dana nih. Ya. Jadi kita ada yang dana internal, ada eksternal. Nah yang internal ini dosen-dosen yang penting dia bisa publikasi, bisa meneliti. Nah yang eksternal ini ada yang beberapa dosen kita dapat dari pemerintah, Oke. di nasional ya. Di nasional di teknik sipil ada Ibu Rebecca ini termasuk yang dapat juga yang Oh, nasional. gitu, oke. Kemudian untuk pengabdian, nah kalau pengabdian kita ada yang dari PTBA tadi, baru ya, baru tahun ini kita dapat kerjasama pengabdian yang melibatkan Kadin dan Unsan ya dari PTBA. Jadi bentuknya seperti itu. Nah pengabdian ini macam-macam. Waktu kita KKN pun itu banyak ya yang kegiatan-kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum dan lain sebagainya itu yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen. Bu, berarti pas pengabdian seluruh prodi ini turun semua nih Seluruh. di satu titik itu. Apa gimana tuh? Nggak harus, Nggak jadi harus ya? tergantung temanya. Oh, oke, Nah, siap. yang terakhir ini juga kita kerjasama sama Unsri. Kita pengabdian di Tanjung Jati, ada Gunung Jati ya? Di Tanjung Jati ya, kerjasama dengan UPJA juga. Yang UPJA ini adalah binaannya PTBA ya. Binaannya Pemda. Binaannya Pemda ya, PL-nya. Jadi kita terpadu waktu itu, jadi ada yang dari Unsri tentang ekoenzim waktu itu, kemudian ada yang dari Unsan tentang medianya, kemudian dari manajemen tentang tinjauan secara ekonomi. Itu dosen dosen turun, mahasiswa diajak juga, baik dari Unsri maupun dari Unsan, kemudian melibatkan masyarakat. Itu bisa berapa lama waktu? Kalau yang dari Unsrinya sih sebenarnya 1 semester ya, perkuliahan desa sebenarnya ya. Cuman kalau yang secara penyuluhannya yang gabungannya itu tentatif kan, jadi cuma insidental aja satu hari. Tapi sebenarnya kalau yang dari Unsrinya itu dari sebelumnya sudah ada kegiatan, udah banyak kegiatan pembuktian yang mana tanaman yang pakai ekoenzim, mana yang enggak, sudah dipantau kan, buat ekoenzimnya udah berapa bulan kan. Kemudian mencobakan itu di tanaman, hasilnya seperti apa, terus memberikan pelatihan pendampingan sama masyarakat di sana, petani yang di sana kan, ada kelompok tani, itu juga lagi dalam sekarang ini masih kita pantau. Sekarang ini ya. Nah Bu, kalau misalnya mahasiswa ikut penelitian seperti itu Bu, pengabdian. Nah, aktivitas mereka di kampus berarti kita di ini ya, dispensasinya gimana? Oh tetap seperti biasa, gitu. kuliahnya tetap seperti biasa. Kalau yang dari Unsri ada ya izin nggak kuliah ya, itu kan nggak sepanjang semester. Iya. Karena mereka dilibatkannya ya yang itu ya, yang lebih tentatif tadi sebenarnya. Nah Unsan sendiri kalau hal-hal seperti itu di nomor satu kan intinya Bu ya? Boleh ikut gitu ya. Boleh ikut ya. Karena memang kita ada dari pemerintah kan ada program MBKM tuh, mereka belajar kampus merdeka itu yang harus melibatkan mahasiswa untuk kegiatan KKN segala macam. Ya, salah satu bentuknya ya itu. Jadi mahasiswa ini lebih cepat terekspos dengan dunia pekerjaan dia nanti. Ibaratnya tuh mulai magang. Gitu. Benar. Yang dari agribisnis ikut, dari lingkungan ikut. Nah, yang agribisnis nih sekarang lihat suasana tadi kan ke mana, Kentang tadi apa yang Semendo. Semendo. Nah waktu itu
melibatkan mahasiswa. Iya betul. Jadi memang kami di Unsan itu dosen kan ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kita selain mengajar mahasiswa, kita juga melaksanakan pengabdian, terus juga penelitian. Dalam pelaksanaan itu kami harus melibatkan mahasiswa, harus memang. Harus ya. Jadi mahasiswa itu harus dilibatkan baik dalam pengambilan data kalau penelitian, terus juga dalam pengolahan datanya juga dilibatkan agar mereka itu dapat belajar dari proses itu. Nggak hanya teori aja. Tidak hanya teori. Itu biasanya mahasiswa yang semester berapa? Ya. Seluruh semester gitu, bisa dilibatkan. Jadi kita ada surat tugasnya, nanti ada sertifikatnya juga untuk mahasiswa. Jadi ada bekal, mereka tamat nih ada pengalaman sudah. Apalagi terakhir kami pengabdian sama yang Unsri itu kan pengabdian langsung terjun penyuluhan ke petani kemarin. Petani, Iya. Jadi kan mahasiswa itu belajar bagaimana public speaking, terus juga Maaf, siapa yang belajar public speaking siapa? mahasiswanya Oh, kan dari mahasiswanya, situ, oke. dari situ dia Ya, bisa oke, siap. mengolah bagaimana berkomunikasi sama masyarakat, terus bagaimana memanajemen di dalam situ sebagai tim. Oke, jadi langsung mengaplikasikan ilmu yang teorinya tadi di kampus. Gimana Mbak kesannya, tanggapan masyarakat, saudara-saudara kita yang di Ismanda waktu itu? Waktu kami penelitian itu Pak ya, kami kan juga meminta izin dulu ke Pemda dari Dinas Hortikultura Tanaman Oke. Pangan. Jadi baru kami berangkat ke Semendo. Jadi dari masyarakat situ, ya mereka antusias. Oh ini penelitian dari mana? Mereka awalnya tuh bertanya-tanya ini mana, ini mahasiswa mana? Oh ternyata Unsan katanya. Kok artis pada di sini? Iya. Banyak artis tiba-tiba gitu. Berapa lama waktu itu penelitiannya? Kalau untuk rentang waktu ngambil data itu 3 hari. Oh 3 hari, oke. Namun kalau proses penelitiannya dari pengumpulan data, pengolahan sampai pelaporan itu ya 1 semester. Yang tadi Bu Rektor cerita 1 semester, jadi selama 1 semester, tapi mereka nggak stay 1 semester tuh? Tidak. Nggak di sana ya? Kalau yang tadi pengabdian, kalau yang ini penelitian. Oke, jadi pengabdian, penelitian. Biasanya tuh orang kalau dapetin seseorang tuh teliti dulu baru ngabdi. Ngabdi dulu justru gue kita ya. Neliti dulu. Oh, neliti dulu sama. Kan penerapan hasil penelitian. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing dengan Ibu Rebecca. Bu Rebecca, nih sekarang kan di agrobisnisnya Unsan. Menurut Ibu Rebecca, potensi nih tak sama mungkin kayak lingkungan, potensi Muara Enim dari sisi penglihatan naluri Ibu sebagai seorang dosen nih gimana nih Muara Enim? Kalau dari potensi Muara Enim ini di bidang agribisnisnya itu Agribisnis, banyak sekali sektor yang bisa kita kembangkan dari komoditinya. Mulai dari komoditi perkebunan, pertanian, hortikulturanya, baik perikanan dan ternakan pun juga bisa masuk di agribisnis. Oke. Berarti perikanan sama Peternakan. Itu masuk. Iya, itu kan masuk ke agribisnis. Sektor agribisnis itu luas. Makanya tadi saya bilang bahwa sektor agribisnis itu ruang lingkupnya sangat besar. Mulai dari hulu sampai ke pemasaran seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Muara Enim sendiri, apalagi komoditi unggulannya itu banyak. Jika kita lihat kopi, nah itu kan bisa dikembangkan lebih luas lagi dari sektor agribisnis ini. Nah makanya kalau ada di Muara Enim yang berminat dan tertarik untuk masuk di sektor agribisnis, baik dalam pengolahan manajemennya, terus juga dari sebagai pemimpin nanti yang akan datang, nah itu kami sangat menyambut calon mahasiswa ini. Ini baru marketing. Sorry ya kamu. Jadi berarti pertanian, perikanan, ternakan, perkebunan, agrobisnis lah. Apa tuh ilmunya ada di situ semua. Ada semua. Oke. Penutup nih. Silakan. Apa nih mau diungkapkan? Apa nih? Masa lalu yang perlu diceritakan. Kan jadi dia ngomong udah. Nggak, maksudnya gini. Boleh nih sharingnya gini loh. Ceritakan keunggulan dari ibu juga kan sebelum jadi dosen malah kuliahnya di pertanian. Apa nih keunggulan dari agrobisnisnya Universitas Sasan? Baik, untuk semuanya, halo.
Saya ada di Iya, ya. Jadi buat adik-adik yang berkeinginan untuk berkuliah di Universitas Serasan dan memilih program studi agribisnis, jangan ragu, jangan bimbang, gas saja kayak gitu. Karena kami masa depan kita di sektor agribisnis itu sangat luas. Sektor agribisnis itu sangat menunjang kebutuhan di Indonesia ini. Jadi jangan takut karena kita bisa mengisi di sektor BUMN, BUMD, terus juga pemerintahan. Kita bisa jadi penyuluh, jadi peneliti dan lain sebagainya. Terutama sebagai pebisnis di bidang pertanian seperti itu. gas kan Bu. Gas. Ini baru anak gaul. Kok milih kata-kata gas sih? Udah lewat. Karena kan sorry. Berarti kita nggak perlu minor dong milih agribisnis. Iya betul Pak. Jangan berspekulasi kalau agribisnis itu bakal menjadi petani. Iya. Petani yang nyangkul-nyangkul itu enggak, tapi jadi petani yang modern. Petani modern ya. Dan di Unsan disiapkan. Dan di Unsan Diajarin mulai dari soft skill-nya. Kita juga punya podcast kok Pak. Oke, siap. Untuk agribisnis. Oh, bahaya saingan ini. Kan ya, dengan maksud gini loh, dengan potensi alam yang kita miliki, kemudian kita ada tempatnya untuk belajar, untuk kuliah, nyambung Bu. So, keren banget pemikiran Ibu Rektor. Sekarang dengan Ibu Maros. Pratiwi tadi. Ibu Prativi. Ini Bu, menurut Ibu nih, ilmu prodi lingkungan dengan kondisi alam tadi yang kita sempat bahas tadi itu. Nah, Unsan sendiri Bu ya, bagaimana nge-treat supaya ilmu teori yang dipelajari di Unsan secara teoritis tadi itu nyambung dengan alam yang kita hadapi nih di Muara ini. Iya, lebih ke edukasi tadi, memberikan penyuluhan tadi kepada masyarakat, kepada mahasiswa agar bisa mendapatkan kualitas lingkungan yang lebih baik lagi. Ya. Jadi ini yang memperbaiki, ini yang anam Bu. Nyambung aja boleh. Integrasi. Oke, sekarang harapannya Ibu Prativi. Ibu Pratiwi, Bu, harapannya gimana nih Bu? Ibu sebagai orang Unsan, sebagai dosen di Unsan, apa nih yang pengen dibaktikan, diberikan ke masyarakat Morenim? Saya ingin masyarakat Morenim lebih tahu bagaimana kualitas kita memperbaikinya, menjaganya agar tidak banyak pencemaran. Oke, bener sih, harus dijaga tuh Bu, seperti kita menjaga dia. Oke, harapannya Bu untuk Morenim? Harapannya agar lingkungannya lebih baik lagi. Oke, benar-benar orang lingkungan Bu. Ya nggak mau ngomong yang lain. Padahal mau nanya masalah bupati tadi. Oke, Kak Joko Nian, sekarang kita dengan closingnya nih Bu Rektor. Kita minta closingnya. Hari ini hadir dari prodi ilmu lingkungan, kemudian dari prodi agrobisnis. Kami melihat Bu ada satu potensi yang nyambung, sinergi apa yang Ibu kelola di Unsan ini Bu. Nah, apa Bu harapan besar Ibu? Seperti tadi saya tanyakan, peran apa yang Ibu inginkan Unsan ini seberapa besar untuk masyarakat Muara ini? Ya, baik. Jadi tentu saja karena kita institusi pendidikan yang core bisnisnya adalah memang di dunia pendidikan, kontribusi kita itu berupa SDM yang bisa langsung memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan di Muara ini. Kalau kita melihat angka itu sebenarnya masyarakat Muara ini itu pendidikannya itu baru sampai rata-rata itu 2 SMP yang paling banyak mayoritasnya. Kalau secara ditinjau secara IPM ya, tahun kemarin datanya seperti itu, dihitung dari umur gitu ya, melihat umur sekolahnya gitu ya. Jadi berarti kita memang perlu meningkatkan, kalau dari segi itu ya namanya APK ya, angka partisipasi kasarnya, itu jumlah mahasiswa yang jumlah penduduk atau jumlah orang yang mengikuti pendidikan lebih lama
Nah, itu berarti dia kalau dia lebih tinggi itu lebih lama waktu durasi dia menempuh pendidikan itu lebih bagus. Berarti tingkat pendidikannya rata-rata lebih tinggi. Nah, dari segi inilah kita tuh hadir di Muara Enim dalam rangka ikut memberikan akses, membuka akses supaya masyarakat bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi di Muara Enim gitu. Nah, dalam rangka PMB ini ada satu saya lupa menyampaikan tadi, kita juga ada program pembiayaan untuk calon mahasiswa yang memang dia hafiz atau hafizoh ya. Nah, alhamdulillah kalau ada satu yang sudah kita terima dan dia memilihnya ilmu lingkungan. Nah, kita masih ada satu lagi nih, insya Allah kita bisa terima satu lagi yang berminat di prodi agribisnis. Oh, sorry, kita mengarahkannya Bu ya? Iya, kalau yang sekarang diarahkan. Oh, diarahkan, oke. Iya. Oh, oke. Jadi Kanca Kunian apa tuh? Bagi masyarakat Muara Enim yang tadi apa Bu? Ada beasiswa khusus untuk hafiz atau hafizoh. Hafiz dan hafizoh Al-Quran Bu ya? Iya. Oke, buruan hubungi langsung ke langsung ke Humas Universitas Serasan bisa. Oke, Humas Universitas Serasan. Iya. Jangan kemana-mana, bangga dengan Muara Enim. Amin. Terakhir Bu, harapan Ibu untuk masyarakat Muara Enim untuk bisa bergabung di Universitas Serasan. Ya, tentu saja kita mengharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Serasan itu akan semakin meningkat ya, semakin meningkat sehingga jangan ragu-ragu, kita masih membuka peluang, masih membuka waktu, kita fasilitasi anak-anak kita ini dengan kuliah yang bisa di weekend ya, bisa di Jumat Sabtu maksudnya ya, kemudian dengan biaya yang terjangkau. Jadi kita silakan dibandingkan pembiayaan kita itu pada tetangga terdekat. Jadi kita bersaing secara harga dan insya Allah kita akan menjaga kualitas ya. Semua prodi terakreditasi, universitas juga terakreditasi sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa menitipkan anak-anak pada kita sama-sama bangun Muara Enim. Sip. Oke semuanya, Kanca Kunian, saya Digi Anggi bersama dengan orang-orang hebat hari ini dari Universitas Serasan. Ada Ibu Haja Tuti, Ibu Profesor Haja Tuti Agustina PhD dan juga dengan Ibu kita Prativi. Wah, biar keren Bu, biar cepet nangkep nih dari ilmu lingkungan. Kemudian juga ada Ibu Rebecca dari agrobisnis. Kanca Kunian, saya dan kami bertiga pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bersama tim produksi ada Uti Imut, ada Dian, ada juga Azza dan juga Dayat Tralala bersama dengan Niken. Mohon diri dari Jalan Era Kartini nomor 247. Kami yang ada di sini mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak dan assalamualaikum semuanya. Bye.